Halo, halo. Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Shalom. Semoga kalian di rumah kalian masing-masing ada di dalam keadaan sukacita, ada di dalam keadaan gembira. Dan semoga kalian senantiasa merasakan sehat. Dan harapan Pak Pendeta pada saat ini, kita berkumpul, kita bisa bersekutu, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bersukacita, dengan bergembira. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mensyukuri hari Minggu ini dengan nyanyian Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Sikap doa yang baik bagaimana? Ya, kita melipat tangan, menutup mata, hati kita masing-masing terarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, anak-anak-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena cinta sayang Tuhan kepada kami, kami masih bisa tidur semalam. Tuhan sudah menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya. Dan pada hari Minggu ini, Tuhan bangunkan kami untuk kami bersukacita di dalam ibadah anak. Tuhan memberkati ibadah kami, sehingga ibadah kami ya Tuhan bisa menjadi sarana untuk kami terus bertumbuh, untuk kami terus yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dari awal sampai akhir. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kembali menyanyi dari pujian Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni
dikasih Tuhan Yesus Kristus, sudahkah mempersiapkan Alkitab? Ayo diambil dulu Alkitabnya. Sudah? Ya, Alkitab sudah kita siapkan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab yang ada. Dari Mazmur pasal 130 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Mazmur 130 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan satu tema, menjadi anak yang mau mengampuni. Menjadi anak yang mau mengampuni. Siapa di antara kalian yang pernah dicubit? Ada? Siapa di antara kalian yang pernah disakiti? Ada? Iya. Dicubit dan disakiti tentu saja menimbulkan sakit di dalam badan kita dan juga di dalam hati kita. Tidak ada yang ingin disakiti. Kalau disakiti, apa yang harus kita lakukan? Sudahkah kalian memberikan pengampunan? Sudahkah kalian memaafkan? Sudah memaafkan? Sudah mengampuni? Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kisah di dalam Alkitab, yaitu Esau dan Yakub, anak kembar. Tetapi di dalam kehidupan anak kembar ini pernah berantem, pernah saling membenci, pernah saling ingin membalaskan dendam. Ini terjadi pada Esau. Esau merasa disakiti. Esau merasa dihianati oleh adiknya Yakub. Karena Yakub di sana sudah mencuri hak kesulungannya. Betapa Esau sakit hati. Betapa Esau perih rasanya di dalam hati. Ingin membalaskan dendam. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Yakub merasa ketakutan sehingga Yakub pergi ke saudara ibunya. Tetapi setelah bertahun-tahun mengungsi oleh karena kebencian kakaknya, Yakub ingin pulang. Yakub ingin meminta maaf akan kesalahan yang terjadi. Yakub bingung bagaimana caranya. Dia menggunakan cara mengirimkan hadiah, mengirimkan utusan kepada Esau supaya bisa memaafkan. Dikirimkanlah berbagai macam ternak, berbagai macam binatang supaya Esau mengampuni. Tetapi kiriman-kiriman itu tidaklah berguna karena Esau sudah berdamai dalam dirinya sehingga mereka bisa bertemu. Sudah tidak ada lagi ketakutan, sudah tidak ada lagi kebencian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah kisah Esau dan Yakub yang memberikan pengampunan. Dengan pengampunan itu sesungguhnya kehidupan kita dengan sesama kita, orang tua kita, teman-teman kita menjadi indah. Dan di dalam firman Tuhan, Tuhan sudah memberikan firman bahwa di dalam Tuhan
ada pengampunan. Di dalam Dialah sesungguhnya kita sudah menerima pengampunan terlebih dulu. Ayat yang keempat, mari kita dengarkan sekali lagi ya, ayat yang keempat. Tetapi padamu ada pengampunan. Tetapi padamu ada pengampunan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah memberikan pengampunan kepada Pak Pendeta, kepada anak-anak semua. Kita sudah diampuni. Bahkan pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, pengampunan yang mahal harganya. Karena diberikan dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita mendapatkan anugerah itu. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah memberi pengampunan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Memberikan pengampunan kepada setiap teman kita, setiap saudara kita yang berbuat salah kepada kita, berbuat atau melakukan sakit hati kepada kita. Jangan menyimpan dengki, jangan menyimpan benci, tetapi simpanlah kasih untuk terus memberi pengampunan. Mengampuni adalah belajar. Mari kita bersama-sama belajar mengampuni, bukan belajar membenci. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan, atas berkat yang Tuhan curahkan pada minggu saat ini. Dengan kita mengumpulkan persembahan. Celengannya disiapkan, nanti uangnya dimasukkan ke dalam celengan itu. Bersama-sama kita menyanyikan Bapa terima kasih 2 kali ya. Bapa terima kasih. Berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang maha kasih, Allah yang maha pengampun, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan saat ini, Engkau mengajarkan kepada kami betapa indahnya pengampunan, betapa berharganya pengampunan, supaya kami anak-anak Tuhan gemar dan suka memberikan maaf, memberikan pengampunan kepada sesama kami. Karena Tuhan Yesus Kristus juga sudah terlebih dulu mengampuni kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami gemar dan suka memberikan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kami. Di tengah syukur kami saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan, yang memberikan dan juga mengusahakan akan hal-hal yang baik kepada kami anak-anaknya. Sehingga kami dapat hidup layak, sehingga kami boleh belajar, sehingga kami boleh bermain,
sehingga kami bisa merasakan kesehatan. Berkatilah ya Tuhan, berikan kesehatan kepada orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Kiranya Tuhan yang memberkati GKJ Penaruban, sehingga GKJ Penaruban menjadi gereja yang semakin baik. Ya Bapa, kami juga mendoakan akan persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan menyucikan, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan yang kami kumpulkan, sehingga persembahan ini ya Tuhan menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan di Penaruban, Trenggiling, Kecobong, dan sekitarnya. Nantinya ya Tuhan, kami akan undur kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa kami ini ya Tuhan, kami landaskan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan akan ibadah sekolah minggu saat ini. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita adalah saudara. Oleh karena itu, harus saling mengampuni, harus saling memberikan kasih. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita nyanyikan 2 kali ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki kehidupan kalian, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kalian semua untuk saling mengampuni. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya.